Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini pada maghrib Allah masih berikan kesempatan dan nikmat yang banyak buat kita. Wabil khusus di masjid ini, mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah. Serta anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian, jemaah sekalian, kami mohon maaf pada Allah tadi sedikit telat. Ada dinamika kehidupan. Yaitu yang namanya kemacetan. Karena hidup itu nggak selamanya lancar. Betul nggak? Hidup itu nggak selamanya mulus kayak jalan tol. Hidup itu seperti di jalan pegunungan. Kadang tanjakan, kadang turunan, kadang tanpa hambatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Artinya, demikian hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Itulah kehidupan. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang senang, kadang susah. Kadang punya anak yang nurut, soleh, kadang ngeselin. Ya enggak? Kadang punya istri yang Masya Allah rajin, taat suami. Kadang ada yang jadi musuh. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya di antara istri kalian itu aduwwal lakum. Ada yang menjadi musuh buat kalian. Karena itu ingatkan mereka. Tegur mereka. Itulah hidup. Tapi insya Allah di sini suami istri menjadi teman setia sampai surga. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sini, insya Allah Allah mudahkan menuju keluarga yang hina. Baik, jamaah sekalian, hari ini insya Allah kajian tematik parenting kata Syekh kita. Pendidikan puasa kepada anak sebelum balik. Saya memang biasa ngisi anak-anak nih. Sekarang ngisi bapak-bapak, beda rasanya. Tapi sama karena kita sama-sama bapak-bapak. Kita sama-sama punya anak. Walaupun mungkin anak kita beda jumlahnya. Mungkin antum ada yang 10, 12. Ada Pak, 12. Yang punya anak 12 ada? Belum? Oh belum, Masya Allah. Berarti akan tambah. Saya tadinya pengen selosin Pak. Tapi Allah kasih, Alhamdulillah setengah losin. Tapi itu ujian. Punya anak ujian, bener nggak Pak? Nggak punya anak, ujian. Anak dikit, ujian. Iya nggak? Wah sepi banget nih yang satu di pondok, satu kerja, satu kuliah, di rumah berduaan. Udah tua lagi suami istrinya. Ya Allah. Itulah ujian. Punya anak banyak, apalagi ujiannya, Masya Allah. Rumahnya selalu berantakan. Ya. Tapi serunya apa ketika anak banyak? Sahurnya bareng-bareng. Buka puasanya ada yang ngurusin. Masya Allah. Satu bikin nasi, makan. Yang satu bikin es, satu bikin kolak. Masya Allah. Nikmat gak tuh Pak? Nikmat. Kalau kita kumpul bersama keluarga. Nah, jemaah sekalian, kali ini kita akan menyambut Ramadan. Bagaimana sih kita mendidik anak-anak kita tentang puasa? Apalagi ini termasuk rukun Islam ya. Saum Ramadan, puasa Ramadan. Jadi ini mendidik anak tentang puasa ini adalah pendidikan dasar akidah. Yakni rukun Islam. Ya, setelah kita mengajarkan tentang dua kalimat syahadat. Udah diajarin belum Pak? Anak kita? Dua kalimat syahadat.
Penting, bukan cuma melafadzkan la ilaha illallah, bukan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa artinya? Kasih tahu anak kita. Pahamkan, jelaskan. Sampai situ nggak cukup. Dijelaskan. Nak, ini syarat la ilaha illallah. Ini rukunnya. Masya Allah. Rukun la ilaha illallah ada berapa, Pak? Pak, ada berapa, Pak? 2. Apa aja, Pak? Hah? Masya Allah. Ini baru ayahanda. Ayahanda kan, Pak? Punya anak kan? Insya Allah. Gurunda. Guru kita. Kalau enggak kakanda. Syarat la ilaha illallah ada 2. Yaitu al-itsbat, al-nafyu wal-itsbat. Ini kita ajarkan kepada anak. La ilaha illallah. Artinya apa, nak? An-nafyu. La ilaha. Tidak ada yang berhak disembah. Artinya tidak ada Tuhan. Sembahan-sembahan itu illallah, al-itsbat, menetapkan kecuali Allah. Itu 2 syarat. Ini yang perlu kita ajarkan, syahadat. Jadi bukan sekedar lafadz la ilaha illallah. Begitu juga Muhammad Rasulullah. Siapa itu Nabi Muhammad? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana masa kecilnya? Bagaimana muamalah beliau dengan orang tuanya? Bagaimana perjuangan dakwahnya? Itu perlu kita ajarkan. Udah belum, Pak? Bu? Pak, udah belum? PR. Habis ini ajarin anaknya. 2 kalimat syahadat. Tanggung jawab nih kita nih. Kalau enggak ntar ditanya di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narol. Wahai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang kedua, ajarkan anak kita apa, Pak? Sholat. Jadi rukun Islam itu bukan hanya dihafalin, dipraktekin. Udah belum kita ngajarin anak kita sholat? Apa kita serahkan semuanya ke sekolahan? Atau kita serahkan ke TPA, ke ustadz? Jangan. Justru kalau orang tua mengajarkan sholat, Masya Allah, pahalanya gede. Bayangin, kita ngajarin anak sholat, dari bacaannya, gerakannya yang benar, sesuai sunnah, dipraktekin sama anak kita. Selama anak itu menjalankan sholat 5 waktu, maka pahalanya mengalir ke kita 5 waktu. Masya Allah. Kata Nabi, barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka pahalanya seperti orang yang melakukan tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Sholat ajarin, Pak. Rasulullah bersabda, muru auladakum bis sholah wahum sab'a. Perintahkan, ajarkan anak kamu sholat di usia berapa? 7 tahun. Kalau 5 tahun diajarin nggak? Boleh nggak diajarin? Boleh, tapi jangan dipaksa. Atau 3 tahun dipaksa diajak ke masjid. Sampai di masjid, apa yang terjadi, Pak? Lari-lari. Rewel, teriak. Mending lari-larian, teriak-teriak. Ya Allah. Bapaknya bilang, biarin namanya anak-anak. Ini bukan masalah anak-anak. Anaknya nggak dosa. Bapaknya yang dosa. Bikin ganggu jemaah lain. Boleh bawa anak ke masjid, tapi harus dikondisikan. Digendong boleh nggak? Boleh. Uang Nabi juga pernah gendong anak ketika sholat, benar nggak? Bahkan Nabi ketika ketika sujud, cucunya naik ke punggungnya. Boleh. Nabi lama sujud, kata sahabat, ya Allah, ini baca apaan sih Rasulullah? Ternyata cucunya di pundak. Beliau nggak mau menyakiti cucunya. Boleh, tapi dikondisikan. Oleh karena itu, yang ideal bawa anaknya, ajarkan anak kita sholat umur 7 tahun. Kenapa? Tamyiz kata ulama. Umur 7 tahun itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tamyiz. Kemudian ketika 10 tahun nggak sholat, diapain, Pak? Pukul. Bukan digebugin. Beda. Orang kita digebugin. Salah. Ntar galakan anaknya. Pukulan yang tidak menyakitkan. Dan menghindari wajah. Ingat nih, orang tua jangan sampai nampar anaknya. Nggak boleh, Pak. Rasulullah SAW melarang kita memukul wajah. Walaupun gemes, kesel. Kalau bahasa kita apa? Gahar. Sabar. Pukul kakinya, tangannya yang tidak menyakitkan. Tujuannya apa? Agar dia jera. Nah, 10 tahun. Ini enggak kebalik.
5 tahun, 6 tahun, wah diajarin sholat. Kalau nggak sholat dimarahin. Begitu 10 tahun ke atas nggak sholat, biarin udah gede, biarin aja. Nah ini salah. Ketika remaja nggak sholat, didiemin. Ya ini nggak salah. Akhirnya apa? Tumbuh remaja-remaja yang tidak terkontrol emosinya. Remaja-remaja yang beringas, na'udzubillah. Kita lihat sekarang, apalagi di Bekasi, Masya Allah. Tawuran, na'udzubillah. Itu anak-anak muda, SMP, SMA. Ya Allah, begal. Aduh, saya ngeliatnya sedih banget dah. Kenapa begitu? Karena di rumahnya belum beres. Pendidikan orang tuanya belum tuntas. Di rumah tidak dididik sholat. Nggak ada disiplin. Ketika waktu sholat anaknya main HP didiemin. Biarin. Namanya anak muda main game. Nah ini nih. Kagak bener nih kayak begini nih. Yang begini nih. Bikin merusak masyarakat. Kalau di rumah anak tidak nyaman. Tidak disiplin. Tidak sholat dengan tepat waktu. Efeknya kemana? Keluar rumah. Coba kalau anaknya rajin ke masjid. Coba kita lihat nih. Antum hitung. Berapa anak muda yang sholat di masjid sekarang? Satu. Mana lagi nih? Yang masih muda ini wajahnya bermutu semua kayaknya. Bermuka tua, Masya Allah. Satu orang. Subhanallah. Ini PR buat kita, Pak. Sama di masjid saya juga gitu, Jatimulya. PR. Berapa banyak anak muda yang ke masjid? Salah siapa kalau begini? Namanya juga anak muda, Ustaz, biarin aja. Nah, rugi kita, sepi masjid. Coba. Coba kalau kita lihat di masjid-masjid lain. Contoh lah, nggak usah jauh di Masjidil Haram. Jauh ya, Masjidil Haram. Itu anak muda semua, Masya Allah. Antum kalau yang pernah ke Masjidil Haram atau Madinah, itu kalau sholat anak mudanya pada berebutan di masjid ke depan. Rapet-rapet. Di sini, fadol, fadol, fadol. Paling depan orang tua. Ya Allah. Oleh karena itu ajarkan sholat. Ya, sholat. Dari kecil. Tapi kalau masih kecil kita jangan galak-galak. Ayo sholat, cetek. Sabar. Suruh-suruh doang, muru awadakum kata Nabi. Jangan dipukul. Kalau nggak sholat nggak apa-apa. Belum dosa. Yang ketiga, ajarkan zakat. Oh kita belum anak kecil belum mampu. Iya nggak apa-apa. Tapi dipraktekin sama bapaknya. Kalau bapaknya sudah mencapai haul dan nisab. Nih nak kita mau zakat yuk. Kita ke lembaga amil zakat. Nah diserahkan. Jadi ada keteladanan dari ayahnya. Atau orang tuanya. Dan yang keempat ajarkan puasa Ramadan. Nah ini yang kita bahas. Dan yang kelima ajarkan. Apa Pak? Pergi haji. Caranya gimana Pak? Pergi haji bareng. Bareng. Lama Ustaz nunggunya 20 tahun. Gak apa-apa. Siapa tahu naik jadi 2 tahun. Iya nggak? Bisa nggak begitu? Bisa Pak. Berdoa kepada Allah. Bukan tidak mungkin. Suatu saat tahun depan atau 2 tahun lagi kita naik haji. Amin. Optimis Pak. Jangan pesimis. Ya, umroh juga begitu. Banyak kok jamaah-jamaah saat kita nggak punya planning umroh atau haji. Tiba-tiba Allah kasih rezeki. Ada yang ngajak kita berangkat ke haji, umroh. Masya Allah. Ini kita berpikirannya pesimis dulu. Kayaknya kagak bakalan deh kita naik haji. Makan aja susah. Belum bayar kontrakan. Ya Allah. Akhirnya Allah catat. Susah. Nggak punya duit. Karena mindset kita itu udah jelek sama Allah. Dalam sebuah hadis kursi, ya, Allah berfirman, hadis kursi itu redaksinya dari Rasulullah, tapi itu dari Allah. Apa bunyinya? Ana inda dhoni abdi. Nah, perhatikan nih. Aku tergantung prasangka hambaku. Kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku. Jadi kalau kita berpikiran, wah insya Allah nih saya besok umroh Ramadan sama keluarga. Amin. Berangkat minggu depan. Mau nggak Pak itikaf di Masjidil Haram? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Orang Bekasi tuh PD-nya tinggi. Iya nggak Bang? Iya. Jangan cuma berantem doang PD. Ibadah harus percaya diri. Insya Allah saya mau Ramadan itikaf sekeluarga di Masjidil Haram. Berdoa ya Allah. Nikmat Pak. Nikmat.
Bisa keluarga umroh, haji bareng, Masya Allah. Sholat di Masjidil Haram sama anak, sama istri, sambil berdoa depan Ka'bah. Sambil nangis, Ya Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa duriyatina qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Nangis. Insya Allah anaknya jadi anak yang soleh. Amin. Ajarkan pergi haji. Jika mampu. Bukan jika punya duit ya. Ayah gimana? Al-hajju man istata'a ilaihi sabila. Pergi haji jika dia mampu. Bukan jika dia punya duit. Belum tentu orang punya duit bisa pergi haji. Bisa jadi dia belum daftar. Bisa jadi dia nunggu antrian. Ini kemarin saya umroh itu ada orang Bekasi. Umroh gratis. Diumrohin 29. Marbot sama guru ngaji. Sama Hero Project namanya. 29 orang. Anak kaget, ente, Masya Allah, merbot di Jati Asih. Gimana ceritanya? Nggak tahu, tiba-tiba Anda ditawarin. Berangkat ya, 2 minggu lagi bikin paspor, berangkat. Masya Allah, dia senang banget, ya Allah. Ini, optimis sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia dekat masjid. Perhatikan, orang-orang yang dekat dengan masjid, maka Allah akan mudahkan urusan. Orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid." Seseorang yang hatinya tergantung dengan masjid. Itu mendapat sab'atun yudhinu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya siapa, Pak? Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Alhamdulillah nih, kumpulnya di masjid. Jangan kebanyakan di kafe atau di mall, bahaya, Pak. Bisa kena penyakit kanker, kantong kering. Coba kalau di masjid, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita lanjut. Mengajarkan anak tentang puasa, bagaimana? Seperti mengajarkan anak sholat. Sebelum balik ya. Pertama, puasa itu belum wajib bagi anak kecil atau belum balik. Ini yang pertama. Jadi jangan dipaksain. Karena anak itu puasa, dia belum wajib. Ya. Ya kadang-kadang namanya anak-anak, Bi, ya Allah, siang-siang nih ada air enak banget kali ya. Sabar, jangan, ya udah deh. Ayo coba jangan. Wah, akhirnya anaknya dipaksain kering, lapar gitu ya. Dalilnya apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Rufial qalam antalasa. Diangkat pena dari 3 golongan. Artinya tidak dicatat sebagai dosa. Ada diangkat pena 3 golongan. Tidak dicatat sebagai dosa. Yang pertama, Pak. Anis sobi hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia balik. Itu belum dosa. Nggak dicatat. Nggak dicatat. Jadi anak kecil itu kalau berbuat kesalahan, dosa, nggak dicatat sama Allah. Dia juga gitu. Kalau dia belum puasa, nggak dicatat dosa. Tapi kalau bapaknya ibunya nggak puasa, dosa. Tapi kalau bapak ibunya nggak ngajarin dia puasa, nggak mendidik dia sholat, dosa bapak ibunya. Karena kewajiban dia mendidik anaknya. Nah kita kalau anaknya nggak puasa, masih kecil, jangan dimarahin. Tapi dikasih motivasi. Masya Allah, kamu mau surga nggak? Nanti orang yang puasa masuk surga dalam pintu yang khusus, Babu Royan. Masya Allah. Dulu saya masih kecil. Kalau kamu puasa 1 bulan, hadiahnya Silver Queen, coklat. Zaman dulu coklat sebatang luar biasa. Sekarang nggak ada harganya. Indomaret tapi 100.000. Itu zaman dulu kita dimotivasi cuman sebutir coklat. Allah, semangat puasa walaupun capek. Pernah ada kayak gitu? Apalagi lebaran dikasih dodol Betawi. Ya Allah. Ini motivasi-motivasi dari orang tua dahulu. Yang kedua, diangkat dosa, tidak dicatat sebagai dosa orang yang tidur sampai dia bangun. Itu dia. Dan yang ketiga, orang yang gila sampai dia berakal. Jadi kalau orang gila nggak dosa. Namanya orang gila. Sampai dia berakal. Begitu juga orang tidur. Taib, itu yang pertama. Jadi anak kecil itu belum wajib. Belum wajib.
Yang kedua, latih anak untuk berpuasa. Dilatih, bukan dipaksa ya. Latih anak untuk berpuasa. Ada contohnya nggak Pak? Ada. Contohnya dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Rubaiyah binti Muawidz. Begini hadisnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kami dulu berpuasa pada hari Asyura dan kami juga menyuruh anak-anak kami berpuasa. Kami membuatkan untuk mereka mainan dari wol. Jika salah satu dari mereka menangis karena lapar, kami beri mainan itu sampai waktu berbuka. Jadi ulama-ulama dulu, para sahabat, melatih anaknya itu dengan mainan berpuasa. Jadi ketika anaknya berpuasa, dibikinin mainan. Diajak main. Sampai dia lupa, tiba-tiba udah buka. Tapi jangan mainan HP. Bahaya nih. Kadang-kadang anak sekarang, apalagi mak-mak nih ya. Anaknya dikasih obat penenang dengan HP. Udah diam ya, diam ya. Kelar urusan. Hati-hati Pak. Jangan jadikan HP sebagai obat penenang. Anak rewel kasih HP. Anak ngambek kasih HP. Anak susah diatur kasih HP. Akhirnya apa? Kecanduan. Mainannya itu bukan mainan game yang sekarang. Bukan mainan yang melatih keterampilan. Mainan yang melatih otak. Mainan yang mengasah kekuatan. Kasih mainan. Ya, misalkan boleh main di game tapi dibatasi. Ya, dan harus diawasi. Kita tidak bisa menghindari yang namanya gadget. Beda sama zaman kita Pak ya. Dulu mainnya apa Pak? Dingdong. Apalagi? PS mah udah keren. Nintendo. Ketahuan banget generasi kolonial ini. Masya Allah. Itu pun nyewa kan? Iya enggak? Gimbot. Mainnya pakai kabel diikat sono. Udah 15 menit ditarik sama abangnya. Sekarang susah. Kalau anak lagi main game, HP, antum tarik, yang ada antum dilawan. Newel, ya enggak? La haula wa la quwata illa billah. Kalau kita dulu main gimbot, udah kelar, krek, tarik, udah langsung kasih. Ya Allah. Hati-hati Pak, Bu. Ya. Di sini maksudnya dikasih mainan itu bukan mainan HP. Walaupun boleh saja, tapi buat perjanjian. Oke, nak. Ini udah jam 4. Lemes, Bi. Udah, Abi kasih main waktu nih. 1 jam sambil nunggu buka puasa, oke? Jam 4 sampai jam 5. Habis itu bantuin ibu buka puasa. Kita siap-siap, ya kan? Cari takjil. Oke, sepakat? Sepakat. Kasih. Begitu jam 5, perjanjian. Sesuai kesepakatan. Gitu. Jangan tiba-tiba menarik anak lagi main. Oh, ini bisa berantem. Perang dunia. Lagi seru-seru. Ayo, beli belanja. Langsung diambil HP-nya. Wah, ini nih. Ini nih yang bikin anak ngelawan sama orang tua. Karena orang tuanya keras. Maksain. Dirampas. Diambil. Pelan-pelan. Mungkin kalau dia lagi asik. Masya Allah. Lagi main apaan? Widih, keren banget ya. Coba Abi lihat. Wih, cakep tuh. Dikit lagi mau buka puasa nih. 5 menit lagi ya. Iya Bi, siap. Udah, jalan. Gampang. Anak sekarang diajak ngobrol. Sama ngopi. Iya. Coba aja kalau nggak percaya. Kasih kafe, kasih makanan, anteng kita nasihatin dia. 5 menit kelar. Sambil jalan, ya kan? Beda sama zaman dulu, Pak. Kalau ketemu orang tua, iya be, iya, iya, iya. Nunduk palanya. Sekarang enggak, naik palanya. La ilaha illallah. Begini. Allah Akbar. Beda sama zaman kolonial, ya enggak? Gen Z, Gen Alpha, apalagi sekarang namanya. Tapi pendidikan dasar itu penting, yaitu tauhid, akidah, nilai-nilai Islam, akhlak. Orang pinter banyak, tapi orang yang berakhlak sedikit. Kita ngasih ilmu gampang, ajarin sama Mbah Google, tanya ChatGPT, tahu semua dia urusannya. Iya enggak?
Tapi apakah ChatGPT bisa mendidik akhlak anak kita? Belum tentu. Apakah Mbah Google bisa mendidik tauhid anak kita? Belum tentu. Siapa yang mendidik? Bapak ibunya. Yang ketiga, saya singkat aja nih. Karena saya juga nggak enak sama senior-senior orang tua ini, Masya Allah. Kenapa anak perlu dilatih sebelum balik? Pertama, manfaatnya melatih anak puasa sebelum balik. Satu, latihan kesabaran. Jadi kalau kita melatih anak puasa sebelum balik, latihan kesabaran. Ini kayak ini nih, Masya Allah, bocil-bocil duduk, anteng. Ini gak gampang Pak, begini nih tuh, duduk dengerin. Saya kalau kajian anak, 2 jam Pak, 2 jam. Ya Allah, tanya nih abang kita. Ratusan di sini, ya Allah. Udah gitu duduknya dempet-dempetan lagi. La ilaha illallah. Itu gak gampang gitu, melatih anak sabar. Tapi harus dilatih. Ya enggak? Abang kita tahu nih. Anak udah deket-deketan, panas, ya Allah. Udah gitu lapar, suruh dengerin kajian 2 jam. Tapi kita harus latih. Puasa juga gitu. Ya Allah, nih bocah kasihan banget ya. Udah makan sahurnya pakai kurma doang 3 biji. Emang sih ngikutin sunnah, karena di rumah nggak ada lagi. Nggak apa-apa. Kasih air putih, buka puasa juga cuma air putih, sama kolak pisang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Justru itu anak akan merasa qanaah. Menerima apa adanya. Karena suatu saat anak akan menghadapi yang namanya susahnya kehidupan. Benar nggak Pak? Dan suatu saat dia akan berpisah dengan kita. Entah sudah berkeluarga atau entah kita sudah tiada. Orang tuanya sudah tiada, tinggal anaknya hidup sendirian. Tapi kalau sudah dilatih sama orang tuanya kesabaran, insya Allah dia akan terus. Yang kedua, manfaat puasa apa? Melatih ketaatan kepada Allah. Kalau anak dilatih puasa, itu dia taat kepada Allah. Dia akan ingat bahwa Allah Maha melihat. Sampaikan ke anak, nak, ini tauhid. Kamu minum bulan Ramadan siang-siang. Ayah nggak ngelihat, tapi Allah Maha melihat. Cakep udah. Insya Allah anak akan paham. Walaupun ayah nggak ngelihat, tapi Allah Maha lihat. CCTV dari langit. Ini penting Pak. Muraqabatullah. Yang ketiga, latihan mengendalikan diri. Jadi ketika puasa, latihan mengendalikan diri emosi. Anak sekarang itu emosinya perlu dikontrol. Kalau tidak diarahkan atau dikontrol, dia kebablasan, Pak. Dan ini bahaya. Efeknya ke orang lain. Seperti kita dengar di sekolah kasus apa? Bully, berantem, tawuran, dan sebagainya. Naudzubillah. Oleh karena itu dengan puasa ini melatih emosional anak. Biasanya orang yang puasa lebih sabar, lebih kalem karena lapar. Kalau udah kenyang, tidur. Yang berikutnya, merasakan nikmat berbuka. Melatih anak merasakan nikmat berbuka puasa. Masya Allah kalau kita puasa nih, minum air segelas. Nikmat gak Pak? Nikmat, bismillah. Kata Rasulullah apa? Orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Masih ingat Pak? 2 kebahagiaan. Yang pertama bahagia ketika berbuka. Yang kedua bahagia ketika bertemu dengan Allah. Ini 2 kebahagiaan. Masya Allah, kita makan kolang, makan kolak, minum air segelas, nikmat banget, Masya Allah. Atau makan buka dengan kurma, nikmat. Dengan air putih, Masya Allah. Jangan buka dengan rokok. Ah, ini bahaya ini. La ilaha illallah. Dia bisa nahan gak ngerokok dari pagi, dari fajar sampai maghrib. Begitu buka pakai rokok. Ya Allah. Ini aneh bin ajaib. Kadang-kadang saya doain sama yang suka ngerokok. Aneh doain ente. Kenapa? Biar berhenti ngerokok sekarang. Bukan dengan begitu. Buka dengan air putih. Masya Allah ya. Buka dengan kurma. Itu bahagia Pak. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nikmat gak nikmat? Berapa banyak anak-anak di sana kelaparan. Lihat di Sumatera. Lihat di Aceh.
Lihat di Padang, lihat di Palestina, lihat di Suriah, kelaparan mereka. Kalau perlu ajak mereka ke Sumatera. Teng-teng ke Padang, lihat no. Anak-anak kelaparan. Ente mesti mending kamu daripada mereka. Kayak gitu, Pak. Pernah nggak ngajak anak ke tempat bencana, Pak? Udah Isya kayaknya. Wallahu alam. Nanti kita lanjut lagi setelah adzan ya, Bang. Oke. Itu. Wallahu alam jawab. Kita break dulu untuk adzan sholat Isya. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Lanjut apa? Hah? Oh, lanjut. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kita lanjutkan sedikit jamaah sekalian. Alhamdulillah tadi kita sudah tegaskan bagaimana pelajaran-pelajaran yang diambil dari ibadah puasa untuk anak-anak kita. Nikmat berbuka puasa, kemudian mencintai Ramadan. Selanjutnya perintah mendidik anak untuk berpuasa ini seperti sholat. Ya, 7 tahun diajarin, 8 tahun nggak mau, 10 tahun nggak mau baru dipukul. Artinya itu sudah balik. Kita perlu tegaskan, bukan keras ya, tegas. Lalu bagaimana cara mendidik anak ketika puasa? Pertama, tidak memaksa. Kalau anak udah lemes, setengah hari silahkan berbuka. Tapi jangan puasa lagi. Ini kadang-kadang orang tua lucu. Ya udah buka dulu, ntar puasa lagi. Ya udah batal, selesai. Ya, selesai. Nah, kamu sampai jam 12. Kalau nggak bisa sampai jam 1 nggak apa-apa. Kalau nggak bisa sampai jam 2 nggak apa-apa. Atau sampai maghrib sekalian juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi kita melatih anak untuk semangat. Kemudian kasih motivasi. Motivasi misalkan nanti kalau kamu bisa sampai maghrib, insya Allah kita makan di tempat ini gitu. Wah. Atau nanti ayah belikan apa namanya sepatu misalkan. Boleh motivasi. Sambil dilatih untuk ikhlas pelan-pelan ya. Itu diantara kita melatih anak untuk berpuasa. Kemudian kita cerita, kita gambarkan pahala-pahala bagaimana orang yang berpuasa dan sebagainya dan sebagainya. Baik, itu mungkin dari saya.
Lebih kurangnya mohon maaf, kalau ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, monggo silakan. Karena saya juga masih belajar dan masih terus berusaha untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol, silakan. Kalau ada yang mau ditambahkan silakan nih, senior semua kayak di sini nih, Masya Allah. Monggo. Memang biasanya orang Indonesia malu-malu gitu ya. Bisa melalui tulisan atau lisan, silakan. Silakan, Bapak. Ya. Eh, iya, mengatur terbiasa di bulan Ramadan. Iya, tadi itu kias ya, puasa dengan sholat. Kalau sholat kan artinya Rasul itu ada tahapan. Pertama 7 tahun, Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya menganjurkan. Tapi ketika 10 tahun Rasulullah tegas, fadribuhum, pukul kalau nggak mau sholat. Tapi kalau untuk puasa nggak ada dalilnya sih. Kalau 10 tahun nggak mau puasa dipukul nggak ada. Tapi itu dalam hal sholat. Lalu bagaimana kita mendidik anak ya? Tadi kita berikan motivasi, penghargaan kepada anak-anak supaya mau berpuasa. Berikutnya kita sahur dan buka bersama anak-anak. Ya, sahur dan buka bersama anak. Jangan sendiri-sendiri. Udah sana makan-makan. Anaknya di atas, bapaknya di bawah. Udah gitu cuman, udah makan belum? Udah, pakai WA. Ambil nasinya ya? Iya. Ini ya Allah. Ini aneh. Tapi kalau kita makan bareng, sahur bareng, itu beda rasanya. Dan barokah. Buka puasa bareng sama anak-anak, Masya Allah. Nah, ketika momen-momen itu buka iftar dan sahur berjamaah, itu momentum paling efektif untuk memberikan nasihat. Cobain dah. Momentum sahur, Masya Allah. Masih bening nih kepala pikiran. Nah, gimana sahurnya enak Kak? Enak Bi, Masya Allah. Iya, iya. Terus puasa sampai maghrib ya. Iya. Begitu maghrib, gimana? Alhamdulillah makanannya spesial, Masya Allah. Ntar habis ini kita sholat tarawih bareng ya. Nah, ini momentum. Apalagi kalau anak sama bapaknya bisa tarawih bareng, itu bagus. Jadi tolong nih buat bapak-bapak, kalau punya anak laki-laki, baik masih kecil atau remaja, diteng-teng ke masjid Pak, kalau bahasa kita ya. Dulu saya diteng-teng sama kakek saya, engkong-engkong. Subuh dibangunin. Saya semangat, kenapa? Habis sholat subuh dibeliin kue cincin tuh, apa namanya? Yang pakai gula. Kue donat. Atau kue cincin zaman dulu, sama roti sumbu. Bah Allah, nikmat banget. Semangat sholat subuh. Habis sholat subuh diajak olahraga keliling. Ini nilai-nilai yang bagus. Sekarang Allah musta'an. Bapaknya kemana, anaknya kemana. Sholat tarawih juga gitu. Dulu sama engkong saya deh. Dulu bapak saya udah meninggal sebelum saya lahir. Saya dididik sama kakek. Jadi ketika sholat tarawih saya suruh di depan. Maju ente. Kakek saya di belakang ngawasin. Kayak gitu Pak. Jangan didiemin anak. Biarin dia masih muda. Lagi nonton. Ya Allah. Namanya anak muda. Ya Allah. Kapan lagi? Didik anak. Masih kecil. Masih gampang. Gandengin. Kita gandengin. Ya. Deket sama anak. Wallah alam. Begitu. Silakan. Ada lagi? Silakan bagi ibu-ibu yang mau nanya bisa ditulis pakai kertas. Silakan Pak. Boleh pakai ini mic-nya Pak? Ya maaf. Biar terdengar sampai ke dalam hati. Masya Allah. Ustaz. Ketika masih kecil, anak belum tadi kan diceritakan kalau
ngajarin anak dari sholat dapat pahala. Bagaimana kalau tidak sempat ngajarin anaknya itu waktu kecil? Apakah orang tua yang nggak ngajarin anaknya masih dapat pahalanya? Kalau orang tua nggak ngajarin anaknya, Iya, apakah dapat pahala? iya. Dosa, Pak. Kalau orang tua tidak mengajarkan sholat atau puasa kepada anaknya masih kecil, dosa orang tuanya. Dosanya di mana? Tidak mendidik anak dengan benar. Kan Allah yang bilang surah At-Tahrim. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Supaya anak tidak masuk neraka. Puasa juga seperti itu. Perisai dari api neraka. Ketika orang tuanya tidak mengajarkan sholat dan puasa. Mungkin anaknya nggak salah karena dia tidak diajarkan. Tapi orang tuanya yang salah. Lalu bagaimana caranya? Tobat kepada Allah. Minta ampun sama Allah. Ya Allah, astagfirullah. Saya lalai selama ini dalam pendidikan anak. Kemudian berusaha memperbaiki. Mulai mendekati anak pelan-pelan. Kemudian kita ajarkan pelan-pelan. Kita didik. Tidak ada kata terlambat. Selagi masih ada kesempatan, masih ada napas, didik anak dengan benar. Dan ingat, saya sering bilang jamaah. Nanti di akhirat kita bakal ditanyain tentang keluarga kita. Istri dan anak kita. Dan kita tidak ditanya tentang anak tetangga. Guru tidak ditanya tentang muridnya. Tapi ayah ditanya tentang anaknya. Ingat ya Pak. Ini tanggung jawabnya sampai akhirat nih. Ingat ya, sampai akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Kata Nabi, setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Kalau tidak ada lagi kita tutup. Ada lagi? Baik, terakhir dari kami. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Cukup Bang ya? Baik. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, mumpung ada kesempatan, ayo kita didik anak-anak kita. Ini investasi akhirat. Saya menyampaikan terakhir sebuah hadis. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min talasin. Kalau kita sudah meninggal dunia, sudah mati, terputus amalnya. Terputus. Nggak ada yang dibawa. Rumah mewah nggak dibawa. Kendaraan nggak dibawa. Harta nggak dibawa. Ada yang mau tanya? Enggak ya? Kecuali 3. Kecuali 3. Sodaqah jariyah. Sedekah. Sedekah. Kalau punya harta jangan pelit. Sedekah. Sedekah jangan nunggu kaya. Justru kalau mau kaya, sedekah. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ajarkan ilmu. Yang ketiga, waladun soleh, yada'ulahu. Anak yang soleh yang mendoakannya. Ini nih Pak. Jadi kalau kita udah meninggal, anak kita doain. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diangkat derajatnya Pak. Bahkan dalam sebuah hadis, ada anak-anaknya masuk ke surga yang atas. Orang tuanya di bawah, hampir nyemplung ke neraka. Kemudian diangkat oleh Allah ke atas surganya. Orang tuanya kaget. Ya Allah, kenapa kami diangkat di surga? Ini ada hadisnya. Kenapa kami bisa naik ke surga yang tinggi? Apa kata Allah? Bistighfari waladika laka. Karena anak-anakmu yang mendoakan kalian. Jadi anak yang doain orang tuanya, diampuni dosanya, diangkat derajatnya di surga. Tapi itu nanti. Didiknya dari sekarang. Jangan ditunda. Argo jalan terus. Umur kita sedikit. Jangan sampai malaikat jemput kita nggak sempat didik anak. Rugi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Semoga Allah menjadikan kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Diberikan kesabaran dalam mendidik anak. Dan menjadi investasi deposito akhirat kita kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.